Halo teman-teman semua, kami dari Universitas Nusa Nipah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Guru Sekolah Dasar. Kedatangan kami di sini untuk melakukan wawancara di kantor Bank BNI. Ikuti kami terus ya teman-teman. Baik, terima kasih yang pertama karena sudah berkenan datang ke sini. Terima kasih untuk bertiga yang sudah sempat datang ke sini dari pagi dan menunggu. Minta maaf karena memang kami juga termasuk liburan jadi memang sedikit sibuk dengan sahabat yang lain. Baik, ini bertanya terkait dengan artian korupsi dalam lembaga keuangan. Artian korupsi dalam lembaga keuangan. Baik, perkenalkan sebelumnya saya atas nama Novansis dari biasa dipanggil Opak di sini. Sebelumnya saya usia saat ini 30 tahun. Kemudian saya asal dari Wateso, Wateso. Kemudian bekerja di BNI-nya itu mulai dari tahun 2018 awal, jadi sekitar 8 tahun di sini, sudah bekerja di sini dan mulai dari teller, kemudian naik jabatannya dan posisi saat ini di analis trading. Boleh. Korupsi ya, artian korupsi. Nah, saya langsung sebagai yang bagian ini ya, dalam lembaga keuangan. Sebenarnya korupsi itu sebenarnya segala sesuatu tindakan penyalahgunaan wewenang, kepercayaan, jabatan yang dilakukan oleh oknum tertentu ataupun kelompok tertentu yang bisa merugikan orang lain. Orang lain dalam artian bisa merugikan negara, bisa merugikan nasabahnya, bisa merugikan orang-orang yang ada di dalam negara sendiri. Seperti itu artian korupsi. Oke, kalau terkait dengan apakah jabatan dan kekuasaan itu bisa mempunyai pengaruh yang lebih besar untuk melakukan tindakan korupsi, sebenarnya kalau jawaban saya tidak. Itu bergantung kepada pribadi masing-masing. Orang yang tidak memiliki kekuasaan atau jabatan itu dia bisa melakukan tindakan korupsi sepanjang itu punya peluang. Jadi korupsi itu ada karena peluang dia bisa melakukan tindakan itu, bukan terkait dengan apakah dia memiliki kekuasaan atau wewenang tertentu, tidak. Kalau terkait dengan besarannya, selama ini kita tahu pada berita dan segala macam informasi harian bahwa dia memiliki kekuasaan ini dan jabatan ini belum tentu, karena orang yang punya jabatan dan wewenang yang lebih besar, tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari dia berbuat baik, dia melakukan tindakan yang benar, itu kan tidak bisa dibilang memungkinkan dia melakukan korupsi. Jadi korupsi itu terjadi sebenarnya karena ada peluang, tidak dipengaruhi oleh wewenang atau jabatan. Nyatanya tadi kalau kita melakukan korupsi, apa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah orang banyak. Ya, bisa dirugikan adalah negara, kemudian lembaga-lembaga tertentu, pribadi orang, kemudian bisa merugikan nasabah, misalnya seperti lembaga keuangan. Contoh hal kecil ya, kita kasih contoh di lembaga keuangan itu ada beberapa elemen korupsi. Adalah elemen korupsi itu contohnya adalah gratifikasi, penyalahgunaan keuangan,
misalnya kita memberikan kredit dengan kredit yang tidak proses kredit itu akan merugikan salah. Karena tentunya bank sendiri akan dirugikan, kemudian nasabah yang kita proses akan dirugikan, jadi kita pribadi keluarga pun akan dirugikan dalam hal waktu dan waktu keuangan itu dirugikan. Jika ada, bagaimana dampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, instansi atau lembaga biasa? Oke, dampak nyatanya terhadap ini dampak nyata Korupsi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. tidak kepercayaan. Nah, sederhananya gini, kalau kita berbuat salah, kita melakukan dosa, itu pasti orang nggak akan percaya. Ya, sederhananya seperti itu. Apalagi hal-hal yang besar seperti korupsi, kita menyalahgunakan uang nasabah, kemudian kita menyalahgunakan data-data nasabah, itu pun suatu tindakan yang salah. Itu dampaknya sangat besar dan itu akan menimbulkan efek negatifnya dalam kepercayaan orang terhadap kita itu. Misalnya kita dalam pemberitahuan, Bang BRI seperti ini, Bang ini seperti itu, akan langsung memberikan stigma yang negatif dari nasabah atau dari masyarakat kepada bank itu. Kalau orang punya kebanyakan seperti ini, ya sebaiknya saya jangan nabung di sini, saya tidak terpakai. Dan apa yang dirasakan seperti itu. Apakah kepercayaan tersebut bisa dikembalikan? Terkait bisa dipulihkan atau tidaknya itu tergantung kepada pribadi orang-orang atau kelompok orang yang di dalam bank itu, di dalam instansi itu, ataupun orang tersebut melakukan tindakan itu, apakah dia punya komitmen atau tidak. Sepanjang dia punya komitmen untuk tidak melakukan tindakan itu lagi, ya walaupun sepanjang dia melakukan itu pasti akan ada efek jerah dia, itu pasti ada. Tetapi di kemudian hari ketika dia berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan atau menyimpan hal seperti itu, pasti untuk akan mendapatkan kepercayaan lagi atau tidaknya itu tergantung dari orang lain lagi. Nah, apakah mereka masih bisa percaya kita? Karena kalau misalnya sudah ada hal yang sudah membahas seperti itu, pasti kemungkinan yang sangat besar untuk tidak mendapatkan kepercayaan orang. Karena kita berbuat hal yang salah. Mungkin cara seperti apa? Cara apa supaya kita bisa meningkatkan kepercayaan orang? Ya tadi berubah ke pribadinya masing-masing yang melakukan tindakan atau kelompok orang itu yang melakukan. Mereka berubah, mereka punya komitmen terkait dengan tindakannya mereka. Mereka mungkin menjanjikan segala sesuatu kepada orang lain yang sudah kena dampaknya orang lain yang akan mereka treat nanti. Mereka punya komitmen bahwa nanti tidak akan melakukan hal yang terjadi. Tetapi kembali lagi, kemungkinannya akan sangat kecil. Jadi kenapa saya percaya? Karena sekali kita berbuat kesalahan akan membekas di pikiran orang. Biasanya seperti itu. Dan tingkat kepercayaan itu tergantung pada pribadi orang, melalui orang lain itu ya. Mereka menilai kita seperti apa. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita dikenal sebagai orang yang baik, mungkin saja pada saat kita bekerja di kantor kita mungkin sesuatu faktor yang tidak disengaja kita melakukan tindakan seperti itu. Tetapi secara karakter dan apa kita sudah dikenal orang bahwa kita baik, bisa saja kepercayaan itu akan kembali. Tetapi kalau misalnya di dalam kehidupan kita sudah sering-sering melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam pekerjaan kita melakukan hal yang baik, pasti nanti dapatnya orang pun langsung tahu dia memang karakternya seperti itu. Jadi untuk kepercayaan itu sulit. Kalau terkait dengan upaya yang dilakukan untuk melaksanakan untuk memberantas korupsi selama ini, jadi apa ya secara umum apakah misalnya di dalam lingkup perbankan, kita ambil contohnya di lingkup perbankan. Di kita itu ada beberapa tindakan yang kita lakukan. Yang pertama namanya GPG, Corporate Governance, itu adalah tata kelola perusahaan, di mana setiap perusahaan itu selalu menerapkan tata kelola perusahaan, menerapkan sistem-sistem yang baik. Yang kedua itu mungkin
kita itu ada akses, misalnya ada akses yang kita bisa laporkan, bisa kita informasikan bahwa ada tindakan seperti ini. Kira-kira nanti bagaimana pendampingannya, bagaimana cara mencegah untuk tidak melakukan tindakan korupsi seperti itu. Kemudian langkah-langkah konkretnya itu untuk edukasi, kemudian kita mungkin setiap saat juga kita melakukan sharing terkait dengan tindakan fraud atau mesin fraud ya, tidak fraud. Jadi langkah-langkah kecil itu misalnya edukasi kepada pegawai, kemudian itu bahwa ada faktor misalnya kita melakukan ini nanti resikonya seperti ini sudah. Kalau mengenai efek jerah terkait dengan tindakan yang dilakukan saat ini saya rasakan secara garis besar tindakan yang dilakukan sudah sangat cukup untuk memberikan efek jerah. Tapi kembali lagi dia pribadi. Cuma kalau misalnya dia melakukan hal yang salah, melakukan korupsi, tapi ketika sudah dilakukan efek jerah, kemudian kembali lagi korupsi. Nah, kita yang dilakukan selama ini, kalau korupsi ini kan ini ya, di dalam lembaga keuangan hukum, apabila terjadi kecurangan seperti itu sangat tegas bahwa harga kemudian mungkin nama lainnya yang bisa saja tindakan-tindakan itu makanya apa efek jerahnya itu apakah sangat positif atau tidak kita kembali ketika dia sudah melakukan kemudian sudah mendapatkan efek jerahnya, namun kembali lagi kalau dia berbuat lagi, artinya dalam kondisi-kondisi ini kita tidak bisa bilang sudah efektif atau tidaknya, karena banyak yang kita sudah tahu selama ini ceritanya, banyak kita dengar di berita efek jerahnya belum ada yang terlalu memberikan efek jerah itu biasa. Harapannya adalah mungkin jadi kita sebenarnya harus mengambil langkah yang lebih baik. Itu adalah kita melihat orang-orang di luar sana. Kalau secara garis besar Indonesia ini langkah dari korupsi ini memang belum menunjukkan yang bagus atau yang luar biasa. Tapi bagaimana kita melihat dari kondisi di negara yang maju, bagaimana menerapkan sistem untuk menindaklanjuti tindakan korupsi itu seperti apa? Itu yang harus dilakukan. Harapan ke depan sih terkait dengan tindakan korupsi seperti ini adalah mungkin yang perlu dilakukan adalah edukasi yang harus diberikan, edukasi terkait dengan edukasi secara dini sih menurut saya terkait ini, karena jangan menunggu sesuatu yang besar dulu. Karena begini contohnya, sebisa mungkin pelajaran kita dari SD sekalipun itu tuh sudah harus ada terkait dengan contoh kecilnya harapan ke depan supaya tidak terjadi tindakan korupsi. Dari sisi pelajaran edukasi, bagaimana misalnya menerapkan sistem pelajaran yang terkait dengan tindakan korupsi, kegiatan seperti apa kendali dimulai dari sejak dini, sejak masa pertumbuhannya anak-anak, sehingga ketika dewasa sudah mengerti bahwa korupsi ini salah, dan kalau misalnya korupsi seperti ini tindakan yang harus dilakukan seperti ini, pencegahannya apa, kemudian nanti aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang yang punya kepentingan di negara ini seperti apa yang kita bisa. Baik, tadi karena teman-teman dari MIPA, dari Prodi PDSD yang semester 2 ya, terkait dengan materi korupsi ini yang sudah berkenan hadir, BRI, kemudian
bertanya terkait dengan apa itu korupsi, pengetahuan korupsi seperti apa dengan lembaga keuangan, kepadanannya seperti apa. Harapan terbesarnya kita adalah yang pertama mungkin teman-teman bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik, kemudian bisa melanjutkan perkuliahannya hingga semester terakhir dengan baik juga. Kemudian yang terpenting adalah hasil dari apa yang teman-teman pelajari mungkin yang terkait dengan tindakan korupsi ini menjadi bekal untuk teman-teman ke depannya untuk tahu bahwa oh ya, korupsi adalah tindakan yang salah. Kemudian pencegahannya itu seperti apa, dan itu setidaknya teman-teman sudah tahu. Terutama khusus untuk di lembaga keuangan itu seperti apa. Secara umumnya seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih.